Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk segala anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau kami boleh ada hingga saat ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu, karena cinta-Mu yang begitu besar bagi setiap kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur atas segala apa yang telah Engkau berikan kepada bagi setiap kami Bapa. Kami percaya rancangan-Mu, kami percaya apa yang telah Engkau tetapkan bagi kehidupan kami, itu semua yang terbaik yang Engkau telah sediakan bagi kami Bapa. Saat ini Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini dapat benar-benar tertanam di dalam hati setiap kami. Biarlah firman ini benar-benar merema dalam hati setiap kami, menjadi tuntunan kami, menjadi pedoman bagi tingkah laku kami Bapa. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja selalu di dalam hati setiap kami dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, dan biarlah semuanya berasal daripada-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Hampir 4 minggu tidak terasa kita sudah tidak beribadah di gereja, tetapi kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Gimana kabarnya? Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita, dimanapun kita berada, kita akan tetap selalu dilimpahi dengan sukacita. Kita akan tetap selalu dilimpahi dengan anugerah Tuhan, dan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan. Kita yakin dan percaya itu. Pada saat pagi hari ini, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-13. Kejadian 9 ayat yang ke-13, di sana berkata, "Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Kalau kita melihat dalam Kejadian 9 ayat 13 ini, di sana mengatakan busur Tuhan ada di atas awan, untuk sebagai simbol antara perjanjian Tuhan dengan bumi atau dengan manusia. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan membahas tentang pelangi sehabis hujan. Pelangi sehabis hujan. Di dalam ayat tadi dikatakan pelangi atau busur Tuhan sebagai simbol antara perjanjian Tuhan dengan manusia, bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Kita tahu kisah ini berbicara tentang Nuh, bagaimana Nuh dalam 40 hari dia berada di dalam bahtera, karena Tuhan menghukum bumi, menghukum dunia ini dengan air bah. Nuh dan keluarganya harus berada di dalam bahtera tersebut tanpa melakukan apa-apa. Ya mau melakukan apa gitu kan? Kalau di tengahnya air menggenang di mana-mana, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan ada selalu bagi dia. Dan terbukti ketika air bah surut dan Nuh dapat keluar gitu kan. Nuh dapat keluar dari bahtera, dan akhirnya Tuhan berbicara kepada Nuh dan memberikan busur itu atau pelangi sebagai tanda antara Tuhan dengan manusia, dengan Nuh saat itu, bahwa Tuhan tidak akan menghukum kembali dengan air bah. Nah, kalau kita lihat saat-saat ini ya,
masih di mana-mana kita mendengar berita. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa Salatiga, kota kita tercinta ini ternyata sudah 3, dan bahkan tadi sudah naik lagi menjadi 4 orang yang positif terkena corona COVID-19. Nah, mungkin hal ini membuat kita cemas, membuat kita panik, tapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Sudah berapa lama gitu kan kita disuruh tinggal di rumah gitu. Bagaimana rasanya kalau kita tinggal di rumah? Seneng? Bosen? Atau bagaimana? Ya, saya yakin dan percaya setiap kita punya berbagai hal yang bisa kita lakukan walaupun kita tetap berada di rumah. Walaupun memang kalau kita lihat berita, kita dengar di sana sini, karena harus stay di rumah, harus berada di rumah, pada akhirnya tidak bisa untuk bekerja atau mungkin pendapatannya berkurang seperti itu. Tapi hal ini janganlah membuat kita patah semangat, putus harapan. Tapi biarlah dengan apa yang terjadi ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika saya akan berbicara tentang hal ini, ketika saya renung-renungkan gitu kan, COVID-19 di mana-mana, bukan hanya di Salatiga, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh bumi sedang terancam. Seluruh orang sedang terancam nyawanya. Ketika dia pergi kemana, tidak tahu kalau ternyata orang yang dijumpai sudah terkena positif COVID-19. Tidak ada yang tahu. Makanya pemerintah menghimbau kita untuk berada di rumah. Dan ketika saya renung-renungkan, apa ya yang bisa kita lakukan ketika kita ada di rumah? Apakah kita hanya akan tidur saja gitu, ya kan? Walaupun ada beberapa status lucu gitu kan ya. Beberapa waktu lalu saya juga sempat bikin gitu kan, karena lucu gitu kan. Bicara baru kali ini tidur baringan rebahan bisa dianggap sebagai membela nusa dan bangsa, ikut membela nusa dan bangsa, menjadi pahlawan bangsa karena tidur, karena rebahan aja di rumah. Hal itu menjadi, saya bertanya-tanya ya, tergelitik juga di dalam hati. Ya baru kali ini bisa seperti itu gitu. Tapi apakah benar gitu? Ternyata ketika kita melihat dari sudut pandang lain gitu kan, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Walaupun saat ini kita dalam kondisi yang entah sampai kapan ini akan usai, walaupun kita saat ini dalam keadaan yang tidak pasti, tapi kalau kita merubah mindset kita, merubah cara pikir kita untuk melihat apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa sih yang Tuhan inginkan ketika kita harus mengalami hal ini saat ini. Kita harus berada di rumah, tidak melakukan apapun. Apakah seperti itu? Dan ketika saya renungkan kembali, ketika kita berada di rumah, ternyata di sana Tuhan inginkan ada pemulihan keluarga terjadi. Poin yang pertama adalah pemulihan keluarga. Bagaimana Tuhan inginkan pemulihan keluarga?
ada sebuah gambar yang cukup terkenal gitu kan, dari salah satu merek roti gitu, merek roti kering gitu kan. Di dalam blacknya itu di sana ada gambar gitu, ada ibu-ibu, ada anak dua gitu kan, ada ibu, ada anak dua, ada meja, mereka sedang minum teh bersama gitu kan. Nah, ada banyak yang bertanya, loh kok cuma ada ibu sama anaknya dua, lah bapaknya kemana gitu kan. Nah, tapi setelah ada virus corona ini gitu kan, COVID-19 ini, gambarnya berubah gitu. Ya ada lucu-lucuan, gambar lucu itu berubah, sekarang ada bapaknya gitu. Karena disuruh stay at home gitu kan, harus berada di rumah gitu, gambarnya itu ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya dua gitu kan di kalengnya itu. Nah, ternyata kalau kita sadari gitu kan, coba kalau kita sadari bagaimana seorang ayah gitu yang akhirnya sibuk bekerja dan tidak mempedulikan anak-anaknya. Kalau kita lihat di luar, bagaimana seorang orang tua yang tidak mempedulikan anaknya. Mereka berpikir, oh ya udah, aku bekerja untuk memberi makan ke anak-anak, dah itu cukup. Akhirnya banyak juga anak-anak yang merasa kurang kasih sayang orang tua. Papa mamaku cuma sibuk bekerja, mereka nggak peduliin aku. Orang tua aku pergi di sana kok, dinas di luar kota, nggak pernah pulang gitu. Atau mungkin ada yang pulang berangkat pagi sebelum anak-anaknya bangun gitu kan, pulang malam setelah anak-anaknya tidur. Jadi nggak ada waktu bersama untuk saling ngobrol, saling menghabiskan waktu bercengkrama dengan keluarganya. Tapi ketika kita melihat ada virus ini gitu kan, dan ketika disuruh stay at home, berada di rumah, bagaimana ketika kita lihat ayah, seorang orang tua, mereka akhirnya nggak bekerja di rumah gitu kan, lalu bisa bercerita, bercengkrama dengan anak-anaknya. Bagaimana mereka bisa melihat pertumbuhan sang anak ini bagaimana sih gitu. Ibu-ibu gitu, ibu-ibu ya, orang tua juga, ayah juga ya, sekarang dipaksa mau nggak mau juga harus belajar lagi. Belajar apa? Belajar pelajaran SD, pelajaran SMP, untuk mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah gitu kan. Ada kemarin ketika saya lihat baca-baca gitu, beberapa orang tua ada yang mengeluh, guru-guru itu udah isanya cuma kasih tugas gitu, katanya ada yang seperti itu. Sini orang tua harus pusing ngajarin anak begini-begini, padahal masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah begini-begini gitu kan. Ternyata ada juga yang mengeluh gitu. Tapi ada juga komentar yang positif gitu. Ketika akhirnya mereka bisa menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya, menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Dan di situ keharmonisan rumah tangga, keharmonisan keluarga itu terbangun kembali. Dan bukanlah sebuah alasan kalau kita saat ini tidak bisa ke gereja gitu kan. Bukanlah sebuah alasan kita menjauh dari Tuhan karena kita tidak bisa ke gereja. Tapi dengan keluarga yang dipulihkan, dengan keluarga
kita bisa bersama-sama membangun mezbah keluarga untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, kemudian saat itu Tuhan membentuk manusia, menciptakan manusia. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, sebuah lembaga yang berasal dari Tuhan, satu-satunya yang Tuhan ciptakan sendiri adalah keluarga. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Keluarga adalah yang ingin Tuhan lihat. Keluarga adalah tempat di mana manusia bisa berbagi dengan sesama. Tuhan lihat, Tuhan senang dengan yang namanya sebuah keluarga. Apalagi ketika keluarga itu mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Jadi bukanlah sebuah alasan kalau kita dalam keadaan, wah aku nggak bisa ke gereja, aku nggak bisa ke gereja nih, jadi aku nggak perlu deket sama Tuhan dong gitu kan. Bukanlah sebuah alasan. Percayalah, Tuhan yang kita sembah di gereja, Tuhan yang kita sembah di rumah, dimanapun kita berada, adalah Tuhan yang sama, yang selalu setia kepada setiap kita, yang selalu ada bagi setiap kita. Mari kita buka di dalam Mazmur 42 ayat 4 sampai yang kelima. Mazmur 42 ayat 5 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, di ayat ini kalau kita lihat Bani Korah, untuk kita lihat di pasal pertama, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Bagaimana Bani Korah dalam ayat ini mengatakan ketika hatinya gundah gulana, ketika hatinya sedang dalam kegelisahan, sedang dalam kesukaran, seperti apa yang kita alami saat ini. Ketika kita lihat di sekeliling kita, udah gak boleh kemana-mana, kita dengar berita, waduh, di sana tambah lagi kasusnya, orang yang kena positif COVID-19, di sana tambah lagi, di sana sudah ada penerapan PSBB, sebentar lagi mau puasa, mau lebaran, mungkin barang-barang harga-harga bakal naik, harganya bakal naik. Mungkin akan ada kegelisahan, kegundahan dalam hati kita. Tapi apa yang dilakukan Bani Korah saat itu adalah dia berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Kalau saat ini kita ada dalam keluarga, kita harus ada di rumah dalam bersama dengan keluarga kita. Bangun mezbah keluarga itu. Bangun yang namanya pujian sorak-sorai. Karena apa? Dikatakan di ayat selanjutnya, mengapa engkau tertekan, gelisah? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, Tuhan inginkan
Ketika kita harus stay di rumah, Tuhan inginkan pemulihan keluarga. Bersama-sama keluarga kita mau datang kepada Tuhan. Jangan lagi kita pikirkan, aku harus kerja, aku harus melakukan ini. Atau ada yang mikir, aku cuma rebahan saja gitu. Tapi ketika saya juga berpikir sih, ketika saya di rumah ini, saya rasa saya juga semakin kreatif gitu. Semakin kreatif karena pada akhirnya saya mencoba melakukan banyak hal gitu kan. Lihat tutorial di YouTube, cara melakukan ini, cara melakukan itu, cara masak ini, cara masak itu gitu kan. Akhirnya saya coba masak gitu dan ya nggak buruk-buruk amat gitu ya. Nggak buruk-buruk amat rasanya, enak-enak aja kok gitu, masih bisa dimakan gitu. Nah, ternyata ada positifnya ketika kita berada di rumah, kita bisa lebih produktif. Kita bisa memutar otak kita, bagaimana cara kita bisa produktif gitu. Dengan HP kita bisa menjangkau dunia, katanya kan seperti itu. Dengan HP kita bisa melihat apa saja. Nah, oleh karenanya kalau kita ada di rumah, jangan kita dimanfaatkan oleh teknologi, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi. Kita bisa mendapat berita yang positif, kita bisa mendapat tutorial yang positif gitu kan. Kita bisa, mungkin kalau kita dengar jualan online itu sekarang baru laris gitu kan, karena tidak boleh pergi kemana-mana, akhirnya pergi belanjanya belanja online gitu kan. Mungkin bisa kita punya produk apa gitu, menyalurkan bakat-bakat terpendam kita yang selama ini nggak pernah kita keluarkan karena kita sibuk bekerja gitu kan. Ternyata kita bisa masak gitu tadi kan, bisa pinter masak, wah bisa ini masakannya dijual gitu kan. Update di foto gitu kan, di foto, update status di WA, nanti ada orang terima pesanan makanan ini gitu. Nah, ada hal yang bisa kita lakukan gitu, dan ternyata banyak manfaatnya ketika kita berada di rumah. Nah, kemudian ketika kita belajar hal ini, ketika saya renung-renungkan dalam kondisi yang sekarang ini tuh, ternyata dibangkitkan kembali rasa kemanusiaan antar sesama. Coba kalau kita ingat sebelum kejadian ini, sebelum ada masalah ini, pandemi virus ini, negara kita seperti apa? Kita habis melaksanakan pemilu, akhirnya apa yang terjadi? Grup A dengan grup B saling menghina, saling menjelek-jelekan gitu kan. Kamu ada kan istilahnya, kaum kecebong gitu, kaum cebong, yang satunya kaum kampret gitu kan. Ada yang seperti itu, ada yang antar agama saling menghina, saling menjelek-jelekan gitu kan. Ada banyak hal yang terjadi, permusuhan terjadi di mana-mana. Kita bisa lihat itu. Ternyata setelah ada virus ini, coba ketika ada tulisan donasi untuk membeli masker, membagi-bagikan masker, donasi untuk sembako karena virus corona ini. Ketika ada tulisan seperti itu, saya jamin enggak cuma dari kalangan tertentu yang ikut menyumbang di sana, tapi berbagai macam kalangan ikut menyumbang di sana. Beberapa kali saya juga ikut komunitas gitu kan, yang juga ikut membagi-bagikan masker.
ikut membagi-bagikan masker, ikut membagikan sembako. Dan saya lihat ketika saya mengikuti, ya luar biasa gitu. Tidak ada namanya, kamu kan agama A, kamu agama B, aku nggak mau sama kamu, aku nggak mau pergi sama kamu. Nggak ada. Kamu kan dari golongan atas, kamu kan dari golongan bawah, enggak, aku nggak mau deket-deket sama kamu. Nggak ada. Yang saya lihat ketika ada masalah seperti ini terjadi, semua golongan, semua masyarakat bergandengan bersama untuk dapat segera memecahkan masalah ini, untuk dapat membantu sesamanya. Mari kita buka dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua, di sana dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau saat ini kita tidak bisa ibadah di gereja, tapi kita tetap ibadah di rumah, tadi yang poin pertama. Di sisi lain kita bisa membantu sesama kita, kita bisa bertolong-tolongan dengan sesama kita. Di situ kita juga sedang menjalankan hukum Kristus. Mulai saat ini kita dapat bergerak bersama, tidak peduli apa yang kamu dari golongan apa, kamu dari golongan apa, tapi ketika kita bisa membantu gitu, kita bisa bersama-sama, mari kita juga bisa membantu gitu ya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan senang melihat, karena Tuhan itu senang dengan namanya Tuhan. Karena dalam persatuan gitu kan, Tuhan mencurahkan berkat-berkat di sana. Dan percayalah, kita mau dapat membantu sesama kita ketika kita dapat belajar memberi, walaupun mungkin saat ini kita juga sedang mengalami masalah, tapi kita bisa memberi berapapun itu, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Dan saya lihat ketika saya juga ikut membagi sembako gitu, dengan banyak yang menerima itu udah mbah-mbah gitu kan, mbah-mbah tinggal sendiri, ada yang seperti itu. Tapi mereka tetap, kita tidak pandang itu, kita membagikan benar-benar yang membutuhkan gitu kan. Dan saya kembali melihat itu, wow, ada kebanggaan, ada sukacita ketika kita bisa memberi, ada rasa yang luar biasa yang kita terima, kedamaian, ketentraman, karena kita tahu Tuhan juga akan menolong kita dan Tuhan akan memberkati kita semua. Ketika kita juga bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan, kita bisa bersama-sama membantu, Tuhan senang. Tuhan sangat senang sekali. Oleh karenanya, ketika saya kembali berpikir merenungkan hal ini, wow, ada pelangi sehabis hujan, ada hikmah dari segala sesuatu. Apapun yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, untuk memberikan kepada setiap kita kedamaian, kebaikan, untuk memberikan kepada setiap kita berkat-berkat-Nya. Tuhan tidak pernah merencanakan kepada kita masa depan yang penuh kecelakaan, enggak, tapi Tuhan merencanakan masa depan yang penuh pengharapan. Jadi walaupun dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi krisis seperti ini,
Jangan pernah hilang harapan kita, tetap kita maju bersama Tuhan, kita tetap semakin dekat sama Tuhan. Dan jangan hilang rasa kemanusiaan kita, tapi bangkitkan kemanusiaan kita. Kita hidup masih di dunia, kita belum hidup di surga. Kita masih membutuhkan sesama, kita masih bisa melakukan suatu hal bagi sesama kita yang ada di bumi ini. Jadi mari kita bersama-sama tetap semangat dalam Tuhan. Jangan lesu, jangan goyah, jangan sampai iman kita kendor, tapi iman kita semakin kuat. Saya ketika beberapa minggu sebelum disuruh untuk tidak ibadah, saya sempat berkata kepada Mama, "Mah, mungkin gak apa-apa kok kalau gak ibadah di gereja." Kenapa? Ya karena saya berpikir, coba sih berapa kali ketika kita ibadah ke gereja, kita menyepelekan ibadah tersebut. Tapi ketika sekarang kita rasanya pingin ibadah ke gereja, tapi ternyata nggak bisa gitu. Mungkin kita akan lebih menghargai lagi bagaimana kita beribadah. Ada yang bilang, ada gambar gitu kan, ketika ibadah di gereja, ketika saat ini ibadah online, pengennya ibadah di gereja. Padahal ketika ibadah di gereja malah online dengan yang lain. Mungkin hal yang semacam itu yang bisa kita pelajari, dan kita bisa dekat sama Tuhan. Kita bisa lebih menghargai lagi bagaimana kita beribadah bersama Tuhan, bagaimana kita mau semakin dekat sama Tuhan. Ingat, tetap semangat dalam Tuhan. Jangan sampai iman kita kendor. Sebagai penutup, kita baca di Roma 8 ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang kita alami saat ini, walaupun dalam kondisi seperti ini, ingat, pelangi saja. Ada kuasa Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang begitu indah di kehidupan setiap kita. Tetap semangat, tetap semangat. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu besar, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Engkau masih menolong kami, kami percaya Engkau tetap akan menjagai kami, Engkau tetap akan membimbing kami, Engkau akan memberkati kami sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali. Kami percaya penyertaan-Mu ada, kami percaya Roh Kudus ada selalu dalam kehidupan setiap kami, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Biarlah firman ini dapat memberkati setiap kami Bapa, agar kami dapat menolong sesama kami, agar kami dapat semakin dekat dengan-Mu. Ada pemulihan keluarga terjadi, kami percaya itu Bapa. Kami percaya, kami imani dalam nama Yesus. Dan kami mau juga berdoa bagi bangsa kami, bagi dunia ini Bapa. Kami tidak tahu sampai kapan virus COVID-19 ini akan terjadi. Tapi kami percaya kuasa-Mu akan segera dinyatakan Bapa.
kuasa-Mu akan segera dinyatakan. Kami imani itu, dan kami percaya tidak dalam waktu yang lama pandemi virus ini dapat terselesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap petugas-petugas medis. Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan selalu Bapa, sehingga benar-benar apa yang mereka kerjakan dapat menolong para pasien-pasien COVID-19 Bapa, dan mereka juga tidak akan tertular Bapa. Dan kami juga berdoa buat pemerintah-pemerintah yang ada, sehingga benar-benar apa yang mereka kerjakan, setiap apapun kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, semuanya berasal daripada-Mu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap mereka yang mungkin dirumahkan Bapa dari pekerjaan mereka. Biarlah Engkau juga yang akan memberkati, damai sejahtera memberkati dengan apapun yang mereka butuhkan Bapa. Kami percaya kuasa-Mu itu nyata Bapa. Bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kekurangan, semuanya Tuhan cukupkan. Tidak ada yang gelisah, tidak ada yang takut, tapi Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan damai sejahtera selalu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.